supaya jangan sampai masuk. Tapi kita juga perlu memperhatikan apa yang sudah di dalam. Nah, seringkali mudah untuk menjaga hal. Kita seringkali berbicara dalam gereja Tuhan, kita belajar, kita berbicara tentang hal-hal yang di luar, menjaga yang di luar. Good, that's good. Tapi lebih daripada itu, Tuhan juga mau kita watch apa yang sudah dalam sini. Dulu the other day ada satu yang sharing, susah sekali kalau misalnya kita itu berusaha bicara positif. Saya agree, susah. Kenapa? Karena hatinya ini mungkin hati saya sendiri mungkin sudah penuh dengan kekotoran juga. Karena sudah ada something yang di dalam, jadi susah. Kita harus membersihkan dalam dulu, baru luarnya mudah. Yang perlu dilakukan yaitu hatinya dahulu. Yang perlu dibenerin yaitu hatinya dahulu. Guard from the outside. Hal-hal yang perlu dari luar. Yang pertama saudara, yaitu menjaga dari next one, menjaga dari kata-kata orang lain saudara. Saya dulu kerja di PwC, saya ada satu orang partner mengatakan kepada saya, kamu tuh goblok, kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu itu begini. Saya sudah menerima banyak sekali kata-kata yang istilahnya itu membuat saya menjadi mikir saya benar bodoh gitu. Pada saat itu. Nah, perkataan orang lain bisa masuk ke dalam hati kita, saudara. Ini terjadi dalam kehidupan saya. Bahkan pada saat quarter pertama ini, bulan April 2013, pada saat saya review, pada saat sama atasan saya kita bekerja di dalam cash flow company kita, ada beberapa kesalahan yang saya buat gitu. Tapi jawabannya benar, cuma formatnya salah. Formatnya nggak sesuai dia yang mau. Jadi dia kasih komen banyak sekali gitu. Nah pada saat itu pada saat saya bicara sama dia itu saya sempat mikir gitu. Saya sempat flashback. Ini kok experience-nya saya jadi teringat waktu dulu saya waktu dimaki-maki sama atasan saya waktu di PwC. Mengatakan bahwa saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa, saya begini-begini. Itu sempat terngiang dalam pikiran saya. Tapi saya bersyukur, atasan saya yang ini lain daripada yang dulu. Dia mengatakan, oh it's not a problem, ini cuma masalah soal jawabannya hasilnya masih benar, semuanya masih benar, cuma kamu miss ini aja. Nah dia mengajarkan, oke, kamu why don't you review, kamu belajarin semua komen yang saya make, kamu pelajarin semua, sebelum nanti second quarter mulai, kamu periksa semua. Dan kamu perhatiin, kamu ingetin, dan kamu coba lakukan di quarter 2, supaya semua yang kamu lakukan itu perfect gitu. Nah puji Tuhan saudara, di quarter 2 saya cuma dapat 1 komen dari dia. Dari banyak sekali sampai 1. Hanya ada 1 komen. Itu pun pertama kali dia bilang gak ada komen, tiba-tiba ada. Itu ada 1 komen, oh ini yang ini mesti dibetulin gitu. Tapi hal yang kecil. Nah dari sini saya belajar saudara, dalam hati kita ini kita harus menjaga dari perkataan orang lain, karena mudah untuk masuk. Saya sempat mikir, mungkin saya ini gak terlalu smart kali ya, mungkin bodoh gitu. Karena anyway saya bukan dari Harvard, cuma Texas A&M gitu. Ya kan? Apalagi kalau di UT, mungkin mereka merasa the same thing gitu, saya gak tahu gitu. Just kidding. Jadi perkataan orang lain bisa mempengaruhi kita saudara. Yang kedua yang bisa mempengaruhi kita dari luar yaitu pengalaman pribadi. Saya ada beberapa teman yang tempat kerja yang mereka yang menghadapi suatu hal yang sulit, mereka menghadapi suatu kematian, ada yang suaminya meninggal, ada yang hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka waktu ngomong itu kadang-kadang ngobrol sama saya itu mereka sampai menangis saudara. Jadi seringkali ada hal-hal dalam kehidupan kita, dalam hati kita yang masih kita bawa. Apakah itu suatu kejadian yang membuat mereka menjadi bitter atau hal-hal lain. Kalau orang dunia bisa begitu, kita pun juga bisa. Karena kita gak beda sama mereka dalam hal ini. Tuhan memberikan kita keselamatan tapi hati kita hati yang sama. Ada hal-hal dalam pengalaman-pengalaman hidup kita mungkin masih di dalam kehidupan kita ini masih stuck gitulah. Nah kita harus menjaga hati kita dari hal-hal demikian. Karena jangan sampai karena bitterness ini, karena hal-hal yang terjadi ini, jadi kita bawa terus menjadi suatu istilahnya itu membuat decision kita itu seperti itu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu hal yang kita lihat saudara. Seringkali hal yang kita watch, mungkin kita lihat, hal yang kita investasikan, next one.
hal yang kita investasikan, saudara. Nah, ini saya ingin berbicara lebih sedikit daripada di sini gitu. Karena treasure di sini dikatakan Matius 6:21 mengatakan for where your treasure is, there your heart will be also. Di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, harta di sini nggak hanya berbicara sesuatu yang fisikal. Harta juga berbicara tentang fisikal, rumah atau harta yang saudara punya, tapi harta juga berbicara tentang waktu, harta berbicara dengan attention, harta berbicara tentang apa yang saudara investasikan istilahnya. Nah, di sini saya belajar, saudara, karena saya sendiri mengalami hal yang sama. Gitu. Kalau nggak ada sermon tanpa barbecue, kayaknya kurang pas gitu ya. Jadi saya akan berbicara tentang barbecue. Nah, saudara, saya itu bukan orang yang suka makan meat sebetulnya, dan mungkin Yeni lebih suka. Saya tidak suka makan vegetable. Tapi saya bukan suka makan meat. Nah, jadi ada perbedaannya. Saya nggak suka makan vegetable, jadi mau nggak mau makan meat, ya kan? Oke, jadi gitu supaya clarify ya. Jadi karena itu sebetulnya saya bukan orang, bahkan ada yang pernah mengatakan pada saya, kamu itu nggak make sense. Orang seperti kamu kok bisa suka how to barbecue? Nggak make sense sebetulnya. Kalau orang kayak Haniel mungkin ya, karena memang dia bisa ngumpul sama orang barbecue gitu, sedikit eksentrik gitu, orang art gitu kan, saya enggak. Gitu. Nah jadi saya kan pokoknya 1 tambah 1 2 gitu, saya tahunya itu aja gitu. Debit sama kredit balance kata Korobin. Gitu. That's all I know. Gitu. Nah karena tadi saya mengatakan hal yang kita investasikan, hati kita ini seperti sponge. Jadi kalau kita mengatakan hati kita itu drive action kita itu betul. Tapi juga hati kita dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan, saudara. Karena saya research, sejak Hania bilang barbecue, saya research, saya spend hour and hour research tentang barbecue. Itu yang saya lakukan. Nah karena research terus, endap-endapnya masuk ke dalam hati saya. Ini pengalaman beneran. Saya sebenarnya gak suka, tapi karena saya spend time, jadinya saya masuk ke dalam hati saya. Nah, pada saat kita beli yang smoker itu, yang green itu, yang saudara tahu, itu ada satu forum, saudara. Nah, saya bukan orang yang suka masak, saudara semua tahu, Futsal nggak pernah masak. Saya bisa organize tapi nggak bisa masak. Tapi saya bisa masak stuffed mushroom, bisa masak macam-macam yang saya sendiri nggak pernah bayangkan bisa. Karena saya spend time baca orang masak. Nah, poinnya saya dalam kehidupan kita, hati kita itu seperti sponge. Whatever apa yang kita taruh, kita investasikan, itu akan masuk ke dalam hati kita. Kalau saudara investasikan waktu saudara untuk main game, itu akan masuk ke dalam hati kita. Kalau berjam-jam saudara masukkan, terus menerus saudara masukkan. Nah, jadi ada buruknya, tapi ada baiknya, saudara. Mungkin orang-orang yang sudah lama di sini bisa memberikan suatu kebenaran bahwa saya itu bukan pendoa. Dari dulu juga bukan. Orang yang tahu saya dari dulu tahu bahwa saya itu bukan pendoa. Tapi kok bisa berdoa setiap minggu? Kenapa bisa? Karena saya investasikan. 1 minggu saya investasikan. 1 minggu lagi saya investasikan. 1 minggu lagi saya investasikan. Setelah berbulan-bulan diinvestasi, akhirnya masuk ke dalam hati. Setelah masuk, hati saya yang drive saya to do the action. Nah seringkali dalam kehidupan kita nggak allow itu terjadi. Jadi kayak contohnya nih, kenapa saya sampai sekarang belum exercise? Karena saya nggak pernah investasikan. The hardest thing, orang ada mengatakan kan, suatu hal yang paling susah itu adalah get started. Betul itu. Kenapa? Kalau saya sudah investasi, orang kok bisa lari sampai maraton segala gitu. Kenapa? Karena mereka sudah investasi. Setelah mereka investasi enough time, cukup lama, akhirnya masuk ke dalam hati mereka. Oh jadi drive. Terus habis itu mudah untuk terus. Pertama kali larinya cuma 1 mile, 1 mile. Lama-kelamaan bisa 2 mile. Kenapa?
Kok bisa? Gak kebayang kan kok bisa? Kenapa? Karena mereka investasikan waktu. Setelah masuk ke dalam hati, they can do it easier. Nah, dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Kalau saudara pernah nggak? Saya juga mengalami gitu. Saat teduh itu kok susah ya bisa investasikan waktu. Kenapa ya? Karena itu kita nggak cukup investasi, jadi akhirnya belum masuk ke hati. Karena nggak masuk ke hati, it's very hard for you to continue on. Tapi begitu itu masuk ke dalam hati kita, itu akan menjadi kehidupan. Masalahnya kita nggak mau spend the time to invest into it. Supaya hati kita ini nerima. I believe our heart, hati kita ini seperti sponge, saudara, menerima. Nah, apa yang kita mau masukkan? Kalau kita investasikan ke hal-hal yang benar, terus day after day, kita masukin terus. Dengan hal-hal yang kita mau, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, itu nanti you'll be amazed at what you can do. Karena hati kita itu yang akan drive action kita, saudara. Yang kedua, tadi kan kita bilang tentang outside ya. Jaga hati kita dari hal-hal yang outside. Yang kedua yaitu jaga hati kita ke dalam untuk hal-hal yang di dalam. Menjaga dari luar lebih gampang daripada figure out apa yang di dalam hati kita, saudara. Karena di sini dikatakan, Yeremia 17 katakan, 9 ayat 10 dikatakan, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it. Jadi hati kita ini ternyata banyak hal-hal yang tersembunyi yang kita gak ngerti, yang banyak masalah sebetulnya. Saya gak pernah nemuin firman Tuhan di mana banyak sekali kata-kata above all things. Tadi above all else ya, jaga hatimu. Sekarang above all things, the heart is deceitful. Lebih daripada segala sesuatu. Kalau saudara mikirkan sesuatu yang sepertinya jahat, sesuatu yang kejam segala, hati kita itu lebih daripada itu. Itu Alkitab loh, bukan saya yang mengatakan. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kata-kata NIV-nya dikatakan beyond cure. Yaitu desperately wicked itu dikatakan beyond cure. Sudah nggak bisa ditolong. Sudah terlewat parah, tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diperbaiki. Itu yang dikatakan Alkitab. Kalau saudara buka NIV saudara, Bible saudara, dikatakan the heart is deceitful above all things and beyond cure. Nggak bisa disembuhkan. Who can know it? Siapa yang bisa mengerti, saudara? Saya pernah mikir gitu ya, saudara, bahwa waktu pernah preach juga dan saya banyak dengar hamba-hamba Tuhan berbicara tentang kenapa Daud itu disebut sebagai a man after God's own heart. Ya kan tahu ya, jadi orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Kita bisa list mungkin 10 reason, mungkin all the preachers here bisa list 20 reason lagi kenapa Daud itu a man after God's own heart. Tapi sebenarnya saudara, yang tahu bukan kita. Sebetulnya jawabannya kalau ditanya benar-benar, do you know kenapa Daud itu dikatakan a man after God's own heart? The true answer is we don't know. Nggak ada daripada kita yang tahu. Karena hanya Tuhan yang test the heart. Saya nggak tahu apa yang di hati saudara, saya sendiri aja nggak tahu, apalagi teman saya. Hati saya sendiri aja saya nggak tahu, apalagi teman saya. Yang tahu hanya Tuhan. Makanya di sini di firman Tuhan luar biasa dikatakan, coba dibuka, I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. Kita nggak ngerti, saudara, tapi Tuhan mengerti. Yang tahu itu Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, saudara, Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya. Sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan suatu sacrifice di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sudah menerima semua itu dengan free, saudara. Tapi ada bagian yang Tuhan mau juga. Tuhan mau kita ingin membentuk hati kita bersama-sama dengan Tuhan. It's a partnership. Kalau kita mengatakan, oke, saya mau mereksa hati saya sendiri, saya mau benerin hati saya sendiri, you cannot do it. Kita harus bekerja dengan Tuhan. Tuhan yang menunjukkan kepada kita, Tuhan yang pelan-pelan reveal to us. Karena Tuhan ingin membentuk hati kita bersama-sama dengan kita, saudara. Next,
verse. Maka dari itu Tuhan menyediakan firman-Nya. Dikatakan for the word of God is discerner of the thoughts and intents of the heart. Jadi hal-hal apa yang dalam hati kita ini yang bisa menunjukkan itu siapa sih? Kalau saudara tanya, siapa? Kalau misalnya nggak tahu, siapa yang tahu? Kita sendiri nggak bisa membaca. Karena ada hal-hal saya terjadi, kita misalnya ada argumen antara saya dengan istri saya nggak tahu kenapa. Saya argue gitu kadang-kadang. Tapi begitu saya melihat, saya search my heart, minta Tuhan yang search, somehow Tuhan reveal. Is it right? Is my motive right? Apakah benar? Apakah karena ada masa lalu saya atau hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau saudara melakukan segala sesuatu, saudara harus mulai periksa hati kita. Why you do what you do? Karena di sini dikatakan the word of God is discerner of the heart. Itu yang memberikan saudara penglihatan, menunjukkan apa sebenarnya yang intentnya kita itu apa sih? Kenapa sih? Karena kalau saudara lihat dari kehidupan Adam dan Hawa tadi yang saya ambil contoh dan kehidupan daripada Kain dan Habil, mungkin Kain nggak mengerti kenapa dia angry, tapi dia nggak search his heart, dia nggak cari kenapa ya I'm angry. Abel terima kenapa aku angry? Nggak ada hubungannya kok sama Abel, kenapa aku marah sama dia? Adam pun dan Hawa pun juga nggak mencari kenapa ya aku kepingin makan ini. Aku dipelihara Tuhan kok, kenapa aku mau menjadi seperti Tuhan? Dia nggak memeriksa hati dia. Maka karena mereka nggak memeriksa hati mereka, mudah sekali mereka untuk jatuh dalam dosa. So we have to make commitment, saudara, untuk memeriksa hati kita. Next slide. Ada banyak hal mungkin dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu, ini cuma saya buat aja. Kira-kira mungkin ada banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin ada ambisi, mungkin ada emosi kita, anger, sad, hurt, rejection, negative complaining, gossip, carnal thoughts, inconsiderate nature kita, mungkin pride kita, disobedience kita, disrespectful kita, selfishness kita. Banyak hal mungkin dalam kehidupan kita, dalam hati kita. I don't know. Itu saya nggak tahu karena saya bukan Tuhan. Gitu. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan yang bisa memeriksa dan Tuhan yang bisa membenarkan hati kita, saudara. Pada saat kita melakukan apa yang kita lakukan, saya mau kita belajar sama-sama gitu. Bukan saya lebih better karena saya juga sedang belajar. Tapi kita pada saat kita melakukan apa yang kita lakukan, mari kita periksa hati kita. Kenapa kita melakukan? Karena kadang-kadang ada hal-hal yang mengatakan, misalnya contohnya, pada saat orang mengatakan, oh kita harus memberikan perpuluhan. Tapi karena mungkin ambisi kita yaitu kita mau mengumpulkan harta, kita nggak memberikan perpuluhan. Atau ada hal-hal lain misalnya. Ini just one example, hanya satu contoh. Mungkin ada hal-hal lain yang firman Tuhan katakan, kamu harus melakukan ini. Tapi karena mungkin kita pernah di-hurt, karena kita pernah di-reject, we don't do it. Jadi pada saat kita mengikut Tuhan, itu banyak sekali hal-hal dalam hati kita ini menahan kita untuk bisa mengikut Tuhan fully. Karena semuanya dari hati, saudara. Jadi pada pagi hari ini, seringkali kita nggak realize sebagai Christian, saudara, bahwa keputusan kita itu yang kita buat, itu kadang-kadang dari hati kita, dan karena hati kita nggak fully right, keputusan kita itu nggak membawa kita kepada karakter Kristus. So I want to close this morning. Saya nggak tahu exactly apa yang dalam hati saudara, apa yang dalam hati saya pun saya kadang-kadang nggak tahu. Tapi pada pagi hari ini, I want us to make a commitment. Ini habisin aja, the last slide. Mari kita periksa hati kita. What's in your heart? Kita mengatakan above all, kita tahu itu penting. Above all else, di atas segala sesuatu kita harus menjaga hati kita. Ada hal-hal dari luar, ada hal-hal dari dalam. Tapi yang terakhir yaitu tadi dikatakan spring the issues of life. Segala masalah kita, segala hal, segala pertikaian, segala semua itu berasal dari hati. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu itu akan spring, akan keluar. Apa yang dalam hati kita ini pasti akan keluar. Jadi kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu, kenapa kita melakukan ini atau itu, atau kita memilih ini atau itu karena hati kita yang membuat kita memilih. Nah tinggal kita mau periksa atau enggak gitu aja kan. Jadi what's in your heart? Apa yang ada dalam hati kita? Mari kita tutup dalam doa.